Perkenalkan, nama saya Hengki Wijaya, absen 18 dari kelas 11 IP1. Dan sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang demokrasi pada masa revolusi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Selanjutnya ada demokrasi tahun 1945 sampai 1950, disebut juga dengan demokrasi parlementer, berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Pada tahun tersebut, Indonesia masih berjuang untuk melawan api Belanda. Sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak berdasarkan absolutisme. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan presiden tidak tergantung oleh DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan negara tidak terbatas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Lama periodenya dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negaranya ialah kesatuan, bentuk pemerintahannya ialah republik, sistem pemerintahannya ialah presidensial, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada presiden dan wakil presiden. Yang pertama ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, menjabat dari 18 Agustus 1945 sampai 1948. Yang kedua ada Syafruddin Prawira Negara, 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dan kembali ke Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, 13 Juli 1949 sampai 27 Desember 1949. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Yang pertama, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Yang kedua, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Selanjutnya, ada pada periode 1945 sampai 1949 telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. Yang pertama ada pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua ada presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan bertindak diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika KNIP terbentuk. Ketiga ada maklumat wakil presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Selanjutnya ada komitmen dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Ada political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi. Presiden yang secara konstitusional memiliki peluang untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Selanjutnya dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi perletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di tanah air. Selanjutnya ada penyimpangan demi kepentingan NKRI terhadap UUD 1945. Yang pertama ada maklumat pemerintahan nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP atau pembantu presiden menjadi fungsi parlementer atau legislatif. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. Sebelumnya hanya ada satu partai politik, yaitu PNI. Yang terakhir ada maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer. Selanjutnya ada bentuk negara kesatuan.
Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi dan satu-satunya subsidiasional, hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk dilegislasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Bentuk pemerintahan republik. Dalam pelaksanaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada republik absolut. Pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada, namun tidak berfungsi. Yang kedua ada republik konstitusional. Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasannya yang efektif dilakukan oleh parlemen, republik parlementer. Dan yang ketiga ada republik parlementer. Presiden hanya sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan presidensial. Ciri utama sebuah negara dengan sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia adalah di mana presiden memiliki 2 wajah, yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara berada di tangan presiden.